Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Jumpa kembali dalam acara Binter Bina Karakter bersama saya Julie. Adapun judul kali ini adalah Rendah Hati. Do everything with a good heart and expect nothing in return, and you will never be disappointed. Rendah hati adalah karakter terakhir yang harus diajarkan kepada anak-anak. Rendah hati bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena kita bisa merasa tidak dihargai akibat sikap rendah hati, atau takut dilecehkan, atau dihina orang. Sebenarnya, kalau kita rendah hati, yang terjadi adalah sebaliknya. Seperti sebuah pepatah berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Juga kata-kata indah lainnya ialah, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Anak-anak perlu belajar memperlakukan orang dengan tidak sombong. Misalnya, supir, pembantu, atau satpam, karena di mata Tuhan, tiap orang telah diciptakannya bernilai sesuai peta teladannya. Jabatan itu pemberian dunia. Kalau anak-anak sudah terbiasa menaruh hormat, nanti waktu bekerja anak-anak akan menghargai orang di sekelilingnya dan sukses akan berada bersama mereka. Seorang yang rendah hati itu mudah diajarkan, karena ia percaya dengan sikap rendah hati ia dapat belajar dari pendidikan dan pengalaman orang lain. Seorang yang rendah hati adalah orang yang dapat bertumbuh karena ia suka membaca, minta tanggapan orang lain, dan mengajukan pertanyaan yang baik. Ia selalu berada dalam suasana damai dengan dirinya maupun dengan orang lain. Dalam kerendahan hati terdapat kepuasan dan kesederhanaan. Ia tidak terlalu menuntut karena ia merasa puas sejauh dengan apa yang diperolehnya sebagai anugerah Tuhan. Ia tidak mudah puas kalau ia mau sesuatu yang lebih tinggi. Ia akan berjuang lebih keras lagi dengan belajar, dan belajar. Di dunia saat ini sangat sulit mencari orang yang rendah hati. Orang berlomba mencari ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan. Namun, research membuktikan bahwa orang yang rendah hati berhubungan dengan keberanian, integritas, kepemimpinan yang kuat, pengendalian diri, mau belajar dan diajar, serta selalu menjaga hubungan dengan orang lain. Ada 10 karakteristik orang yang rendah hati. Satu, mudah diajar karena ia selalu terbuka pada hal-hal baru. Yang kedua, selalu memiliki rasa damai. Ia puas dengan apa yang dimilikinya. Tidak perlu memiliki yang terindah atau terbaik. Ia selalu menjaga hubungan dengan orang lain daripada mau menang sendiri. Ia mementingkan keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan. Yang ketiga, selalu mengucap syukur dengan apa yang ia terima dalam hidup ini, apapun bentuknya. Yang keempat, tidak mudah menyerang orang dan mudah memaafkan kesalahan orang lain.
ia sadar bahwa hidup ini adalah anugerah dan ia harus mengembalikan anugerah itu kepada orang lain. Yang kelima, tidak ragu untuk meminta bantuan orang lain. Dia mengetahui hal apa yang dikuasainya dan apa yang tidak, sehingga harus meminta bantuan orang lain. Meminta bantuan orang lain dilihatnya sebagai peluang untuk mengembangkan diri dan bukan merupakan suatu kelemahan. Ia menghormati setiap orang. Ia sadar bahwa kerendahan hati mengajarkan kita bahwa kita tidak lebih baik atau lebih buruk dari orang lain. Setiap manusia itu bernilai dan setiap orang memang bernilai di mata Tuhan. Yang ketujuh, ia sabar dan tidak mudah frustrasi. Dan yang kedelapan, ia mau menerima akan kekurangan orang lain dan bahwa tidak sempurna adalah bagian dari hidup. Yang kesembilan, kerendahan hati dapat mentolerir kekurangan atau kegagalan yang terjadi. Ia mengenal batas kemampuan dalam hidup ini. Yang ke-9, orang rendah hati menyenangi akan keberhasilan orang lain. Ia selalu berpikir ia dapat bekerja sama dengan orang yang berhasil dan bukan menjadi saingannya. Ia bergembira bila orang lain makmur dan berhasil. Yang ke-10, orang rendah hati mempunyai hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Ia sadar bahwa Tuhanlah penciptanya. Kesombongan seringkali membuat seseorang melupakan Tuhan. Kesombongan dapat membuat kita menjadi budak uang, kekuasaan, dan hawa nafsu. Sebaliknya, kerendahan hati membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, ada kisah. Kali ini adalah kisah untuk anak-anak mengenai masalah kesombongan, lawan dari rendah hati. Alkisah, ada sebuah awan yang menaungi sebuah negara yang indah. Suatu hari ia melihat ada sebuah awan yang lebih besar darinya dan membuatnya iri hati. Awan ini kemudian berpikir untuk menjadi besar agar dapat bersaing dengan lawannya. Dan akhirnya, karena ia terlalu besar, airnya tidak cukup dan tidak dapat berubah menjadi hujan. Akibatnya negeri yang indah itu menjadi kering. Mula-mula sungai menjadi kering. Kemudian manusia kekurangan air. Binatang, tanaman juga, dan akhirnya seluruh negara yang indah itu menjadi gurun. Sang awan yang egois tidak peduli akan hal tersebut. Namun ia lupa berada di gurun membuatnya tidak mendapatkan air baru untuk dapat berkembang. Akhirnya awan itu menjadi kecil dan terus mengecil sehingga tidak berfungsi lagi. Kemudian baru ia sadar akan kesombongannya untuk mementingkan diri sendiri, membuat ia tidak menjadi awan lagi. Untung sebelum ia benar-benar hilang, ia mulai sadar dan senang dapat sedikit menghembuskan angin. Ia kemudian dibawa oleh angin menjauh dari gurun menuju negeri yang indah lagi. Kini ia menjadi awan dengan ukuran aslinya kembali dan menyadari bahwa iri hati itu tidak berguna karena merusak seluruh keberadaannya. Nah, beberapa kebaikan bila kita rendah hati. 1, menjadi lebih sehat. Orang yang rendah hati dapat lebih mudah mengatasi stres dan juga sehat secara fisik dan mental karena ia tidak perlu bersaing dengan orang lain. Ia bahkan bersedia membantu orang lain untuk berhasil sehingga tidak ada tekanan dalam hidupnya.
Ia juga mengerti bahwa ia juga mempunyai kelemahan dan orang lain juga, karena itu merupakan bagian dari kehidupan. Akibatnya ia sadar bahwa kita hidup harus saling tolong-menolong. Yang kedua, lebih murah hati. Orang yang rendah hati dengan ringan saja akan menolong orang lain. Ia tidak merasa memiliki saingan. Bahkan ia bersyukur bila ada orang lain sukses. Ia hanya melihat ia perlu menghargai orang lain dan tidak ragu memberikan pertolongan kalau ia dapat membantu. Yang ketiga, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Orang yang rendah hati tidak merasa segala kepandaian itu miliknya, tetapi ia merasa Tuhan menolongnya, sehingga dapat berhasil. Ia merasakan bahwa hidup itu adalah anugerah, dan anugerah itu harus disalurkan kepada orang lain juga. Dalam hidupnya, ia selalu beriman dan menyadari dalam kelemahannya Tuhan memberi kekuatan. Saudara, rendah hati itu penting sekali demi masa depan anak-anak kita. Kesuksesan akan melekat pada orang yang rendah hati. A great man is always willing to be little. Demikian dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson. Nah, sampai di sini dahulu program Binter Bina Karakter kali ini. Saya Julie mohon undur diri. Sampai jumpa.